by someone else's rules. Karena ketika kita berbicara tentang historical Jesus, sebenarnya kita bermain dengan aturan-aturan orang lain. Some of those rules might strike you as a believer as problematic. Dan kadang-kadang aturan-aturan itu bagi kita orang percaya itu adalah aturan yang bermasalah. And in one sense they are. Dan di dalam satu nuansa, iya itu adalah aturan yang bermasalah. But the flip side is, Tetapi sebaliknya, if I can play the game with one hand tied behind my back, jika saya bisa memainkan permainan itu dengan satu tangan saya diikat, engage someone in the way they see things, dan kemudian bisa menanggapi seseorang dengan cara mereka memainkan permainan tersebut, and put pressure on them about how they see Jesus, dan kemudian menekan mereka bagaimana mereka melihat Yesus, in some ways that's more effective. dengan bisa katakan dalam suatu nuansa itu lebih efektif. Because I am saying to them, you don't have to buy my entire worldview to appreciate this conversation. Karena sebenarnya kita bisa berkata bahwa kamu tidak usah kemudian menyetujui semua perspektif saya untuk bisa kemudian kita berbicara. Now, in all honesty, this isn't normally the way we think about this. Dan sebenarnya secara jujur ini adalah biasanya bagaimana kita lakukan. So it's a little bit hard to kind of get your hands around. Oh, bukan kita lakukan ya, karena itu rada sulit bagi kita untuk melakukan. But part of what I'm going to try and show you over the next 2 days Dan bagian dari apa yang saya ingin nyatakan di dalam 2 hari ini is how to think this way. adalah bagaimana kita bisa berpikir seperti ini. And what it will give you is another way to have a conversation. Dan ini akan memberikan kita cara yang lain untuk bisa memulai pembicaraan. I don't mean by doing this, Saya tidak memaksudkan bahwa dengan melakukan ini, nor do I want to be heard by talking about this, dan juga saya tidak mau didengar ketika berbicara tentang ini, to be saying we shouldn't use the Bible anymore. seakan-akan saya berkata bahwa kita tidak usah lagi memakai Alkitab. After all, the title of the series is Sola Scriptura. Karena kita harus mengerti bahwa yang menyelenggarakan adalah sola scriptura. But what I am trying to say is, Tetapi apa yang ingin saya katakan adalah, when you're dealing with people who do not respect the Bible like you do, ketika kita berbicara dengan orang-orang yang tidak menghormati Alkitab seperti kita, and you're trying to draw them into the story that the Bible possesses, dan kita ingin menarik mereka ke dalam kisah-kisah yang dituliskan dalam Alkitab, if I can make the invitation inviting on the basis of rules that the other person thinks by, dan kalau kita bisa mengundang orang itu berdasarkan peraturan-peraturan yang dia mainkan, then perhaps they will reconsider how they look at the whole of what the Bible is all about. mungkin kemudian mereka akan memikir ulang bagaimana sikap mereka terhadap Alkitab. You criticize the limits of historical study considering temporal and limited remains. What is your opinion about historical criticism methods and historical grammatical method which are taught in seminary? Are the result of the studies dependable? The studies are limited. Studi-studi itu terbatas. As I said, you're dealing with temporal distance and you're dealing with limited historical remains. Karena seperti yang saya katakan, kita berurusan dengan jarak waktu terpisah yang begitu jauh, dan kita sebenarnya mempunyai data-data yang sangat terbatas. But there is something about historical critical study that helps us. Tetapi ada hal-hal dalam studi historical yang membantu kita. It asks us really precisely to look at Jesus as a first century figure. Di mana secara tepat menyuruh kita melihat Yesus sebagai figur abad pertama. And unfortunately our own instincts are Dan sayangnya insting kita adalah to view Jesus as we think the world thinks and operates in the 21st century. adalah melihat Yesus sebagaimana dunia abad ke-21 ini berpikir. And so first century people didn't necessarily think the way we do. Jadi kita harus mengerti bahwa orang-orang abad pertama tidak harus berpikir sebagaimana kita berpikir. So part of the value of historical study is getting acquainted with the period in which Jesus lived. Jadi bagian lain daripada historical Jesus adalah supaya kita mengenali sebenarnya bagaimana orang hidup pada abad pertama tersebut. The Bible is loaded with what I call cultural scripts. Saya percaya bahwa Alkitab itu penuh dengan apa yang saya katakan sebagai skrip yang penuh dengan budaya, tulisan yang sebenarnya penuh dengan budaya-budaya. If I said to you, I'm going to try this. Ya, saya akan mencoba mengatakan demikian. The Indonesians met the Malaysians on the pitch. On the pitch. On the pitch. I'm sorry. Oh, oke.
seorang Indonesia dan seorang Malaysia bertemu di tempat main bola gitu ya, di ladang main bola. Now there's a way to do this if each of those countries had a nickname, okay? In which I could say, for example, I'll try it with an American sport and we'll see if this works. Ya, yang mau saya katakan setiap negara itu mempunyai nama-nama tersendiri ya. Jadi mungkin saya akan mencoba dengan apa yang dilakukan di Amerika. The Rockets played the Lakers in the arena. The Rockets mempermainkan Lakers di arena. Now I'm talking about basketball. Dan itu saya berbicara tentang bola basket. But I did not use the word basketball in that sentence. Tetapi saya tidak memakai kata basketball di dalam kalimat itu. But hopefully I gave enough clues in the sentence Tetapi saya harap bahwa saya sudah memberikan cukup petunjuk di dalam kalimat itu. that someone who understood American culture could go, that's basketball, that's the National Basketball Association. Maka orang-orang yang mengerti budaya Amerika mengerti bahwa saya sedang membicarakan tentang permainan basketball nasional. And if I were to simply say Kobe and Yao, Dan kalau saya berkata Colby and Yal, Yao, okay, you probably would know the two people that I'm talking about. dan mungkin saudara akan tahu dua orang yang saya bicarakan. One guy's short Yang satu pendek and the other guy is quite tall. dan yang satu cukup tinggi. One guy is from the United States, Yang satu dari Amerika, the other guy is from China. yang satu dari Cina. Now all that's a cultural script. Dan itu adalah tulisan-tulisan budaya. Now watch this. The closer you are to the culture, Dan perhatikan ini, semakin dekat kita kepada suatu budaya, the less help you need to understand the cultural script. maka semakin sedikit bantuan yang kau perlukan untuk bisa mengerti tulisan budaya itu. In fact, a lot of communication takes place assuming that the speaker and the listener share the cultural script. Dan banyak sekali komunikasi yang terjadi mengasumsikan bahwa si pembicara dan lawan bicaranya itu berada di dalam kultur yang sama atau mengerti kultur budaya yang sama. So think of it this way. Jadi pikirkan secara ini. We as 21st century people Kita sebagai orang-orang abad ke-21, do not live in a first century world. kita tidak hidup di dalam abad pertama. But we need to understand the first century cultural scripts Tetapi kita perlu mengerti tulisan-tulisan abad pertama. in order to better understand what Jesus was doing in the first century with the people Supaya around him. kita bisa lebih mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada abad pertama tersebut. That kind of contact Konteks seperti itu. is what the historical critical method, when it's well used, Itu adalah historical method itu kalau dipakai secara baik can give us, and it will force us to ask questions we don't normally ask. dapat memberikan kita dan dapat memaksa kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasanya kita One more short tanyakan. illustration, Satu lagi ilustrasi because I want to be sure you get this. karena saya mau memastikan saudara mengerti. Generally speaking, we don't live in a world of clean and unclean ritual status. Secara umum kita tidak hidup di dalam dunia dengan status apa yang disebut tahir dan tidak tahir, Or of clean and unclean food atau makanan yang halal dan haram. related to diet. Dia berbicara tentang makanan. But Judaism Tetapi Yudaisme lived in that world hidup di dalam dunia tersebut and had all kinds of questions about how things could get contaminated ritually. sehingga mereka mengacukan berbagai pertanyaan bagaimana hal-hal tersebut bisa kemudian terkontaminasi menjadi tidak tahir. So when Jesus is in discussions with the Jews about how to do the law related to clean and unclean things, Sehingga ketika Yesus berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin agama berbicara tentang hukum mengenai benda-benda yang tahir dan tidak tahir, this is not merely an abstract discussion. ini bukan diskusi abstrak. This has to do with being faithful to one's walk in the Jewish faith. Dan ini berkenaan dengan bagaimana seorang bisa taat di dalam kehidupannya, di dalam iman Yahudinya. So understanding the Jewish faith and what the issues are and what the debates are Jadi mengerti tentang iman Yahudi dan masalah apa dan apa yang will diperdebatkan help you appreciate what's at stake in those discussions. akan kemudian membuat kita mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. It's another case where historical critical study, if it puts us in contact with the right kinds of cultural scripts, can help us. Ya, dan ini sebenarnya satu hal yang historical konteks membawa kita supaya kita bisa berada dengan konteks yang budaya pada waktu itu. I haven't done this yet, Saya belum melakukannya.
But starting with the last lecture today, I'm going to start to do this. Tetapi mulai daripada sesi yang terakhir hari ini saya akan mulai melakukannya. And hopefully in the process, help you see how this material can be helpful. Dan mungkin di dalam proses ini membawa saudara bisa melihat bagaimana materi-materi ini berguna. Sorry for the long answer, but this is an important question. Sorry mengenai jawaban, tapi ini sangat penting. We have One 5 other minutes. thing to say about it. Dan satu hal lagi, I am not saying you can't understand the Bible without understanding this. saya bukan mengatakan bahwa saudara tidak bisa mengerti Alkitab tanpa mengerti semua ini. But I am saying this, Tapi ini yang saya katakan. that just like on a computer, there's different clarity that comes with more intense pixelation. Ya, jadi seperti di dalam komputer bahwa gambar itu kejelasannya itu berbeda. Ya. So with careful historical study, you get a clearer picture of what is going on. Begitupun juga dengan studi historis kita akan melihat gambaran tentang Yesus yang tambah lama tambah jelas. We all know what happens to a thumbnail digital picture that doesn't have much resolution when we go to blow it up. Ya, kita tahu apa yang terjadi pada gambaran yang mungkin pakai komputer yang sistem yang dulu kalau dibesarkan kan, It becomes a mess to look at. ya itu menjadi sangat kabur dan kacau untuk dilihat. But if I have a 10 megapixel picture Tetapi kalau saya mempunyai pixel picture yang 10 and I mega go to blow that up, dan kemudian gambar itu I dibesarkan, can really look at some detail. maka saya bisa melihat banyak detail. That's what historical criticism can do for you when it's done right. Karena itu kita melihat bahwa kritik historis itu bisa membuat itu bagi kita jika kita melakukannya dengan benar. We only have about 3-4 minutes. 3-4 minutes. Some questions deal with the source criticism. What is Q actually? Did it really exist? And what is the source of Q? What is the influence of the Q in the Paul's mind, Paul's letter? Can you find any first century literature testified that Jesus is Lord? Okay, wait. I didn't get the second half of the question, so I'll need Did it really exist? Q. I Q, understand. Quelle. Okay. Quelle. Yeah. Okay. And the Okay, source of the Quelle? Okay, And the let me influence. talk about this. Q is a hypothesized source. We have not found any text that has Q on it. Sumber Q itu adalah hipotesa. Jadi kita belum menemukan teks yang judulnya Q gitu ya. People, that's right, we haven't found a document. People who believe in Q make two observations about what we do have in the Bible. Ya, mereka yang percaya kepada dokumen Q melakukan 2 observasi. Oh, yang bukan maksudnya yang percaya dengan adanya Q itu. Okay, and this is where it comes from. Dan ini dari mana asalnya? There are between 200 to 220 verses where Matthew and Luke overlap with each other. Asalnya adalah karena dilihat bahwa ada persamaan ayat-ayat 220 ayat di antara Matius dan Lukas. We can locate them. Ya, kita bisa menemukan mereka. And then we ask, did Matthew use Luke or did Luke use Matthew? Dan kemudian kita pasti bertanya, apakah Matius memakai Lukas atau Lukas yang memakai Matius? If you answer that question yes, you don't need Q. Jika kita menjawab salah satu, ya Matius yang memakai Lukas atau Lukas memakai Matius, kita tidak perlu Q itu. They share the verses because one gospel writer got them from the other gospel writer. Berarti kenapa mereka bisa menuliskan ayat-ayat yang sama? Karena salah satu Injil memakai Injil yang lain. But if you answer that question no, Tetapi jika kita mengatakan tidak kepada pertanyaan and tersebut, many people do answer that question no, dan banyak orang yang mengatakan bahwa Matius dan Lukas memang tidak saling memakai, then the question comes, how is it that these two guys are able to share 200 to 220 verses? maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana Matius dan Lukas bisa mempunyai ayat-ayat sekitar 220 yang sama. They both must have got them from somewhere if they didn't get it from each other. Pasti mereka mendapatkan dari sumber yang lain jika mereka tidak saling memakai. And that becomes Q. Dan itu kenapa timbulnya Now, why Q. would some people say that Matthew and Luke didn't use one another? Jadi kenapa ada orang yang mengatakan Matius dan Lukas tidak memakai, tidak saling memakai? Think about the infancy material in the two Gospels and how different they are. Jadi coba kita lihat bagaimana dari permulaan awalnya kedua Injil itu dituliskan. Think about the two genealogies and how different they are. Coba kita melihat mengenai silsilah yang ada di dalam 2 kitab tersebut dan bagaimana bedanya. Think about the Sermon on the Mount in Matthew. It covers 3 full chapters. Think about the Sermon on the Plain in Luke. It's only 29 verses long. Kita pikirkan khotbah di bukit Matius 3 pasal, khotbah di tanah dataran Lukas cuma 29 ayat.
You add all of these up, Dan kalau kita menambahkan semua ini, and many people come to a reasonable conclusion. It's not a certain conclusion, but a reasonable conclusion. maka banyak orang yang kemudian memberikan kesimpulan yang cukup masuk akal, memang tidak bisa pasti, That Luke didn't use Matthew and Matthew didn't use Luke. bahwa Lukas tidak memakai Matius dan Matius tidak memakai Lukas. So these 220 verses had to come from somewhere. Berarti 220 ayat ini harus datang dari sumber tertentu. Then the discussion becomes Dan kemudian diskusi itu menjadi, whether Q is a singular document apa Q itu sebenarnya adalah satu dokumen saja, or whether it represents just the general tradition stream of Jesus stories. atau sebenarnya Q mewakili secara umum tradisi umum dari apa yang dilakukan dikatakan Yesus. It's possible to believe in Q Mungkin kita bisa percaya kepada Q without thinking it's a specific document. tanpa memikirkan itu harus terdiri dari satu dokumen yang khusus. But one of the interesting things about Q, Tetapi salah satu yang menarik mengenai Q, at least as it's reconstructed in its most basic form, setidak-tidak di dalam rekonstruksinya yang paling dasar, is that it rotates around 5 topics. bahwa ini berputar di sekitar 5 topik. So it has some structure to it. Jadi ada suatu struktur di dalam Q So tersebut. these aren't just 220 verses of any sort. Jadi ini bukan 220 ayat yang membicarakan apa saja. These are 220 verses, most of which, probably 180 of which, can be put together in 5 or 6 different categories. Karena kira-kira mungkin 180 dari 220 ayat ini berbicara tentang 5 topik. So that's why many Jesus scholars believe in Q, Karena itu kenapa banyak sekali ahli ayat belajar tentang Yesus percaya adanya although Q, there are many who do not. walaupun banyak juga yang tidak. I actually do believe it is a kind of oral tradition. Dan saya sendiri percaya bahwa ini semacam tradisi oral. Our time is up. Everybody's hungry. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Ina.